Tuhan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Agar kehidupan ini ya Tuhan bisa jadi berkat terutama bagi generasi anak cucu kami. Sekarang berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang disayang oleh Tuhan, selamat pagi. Ini baru pertama kali saya datang ke sini ya. Setelah 1,5 dasawarsa tinggal di Surabaya ya, baru sekarang datang ke sini. Udah datang ke sini nyasar lagi tadi ya. Emang kalau bukan firman itu suka menyesatkan gitu ya. Tadi pakai Waze, pakai Google Map, lewat ke situ terus muter-muter begitu ya. Keluar lagi ke sini, mau masuk di sebelah, akhirnya ketemu begitu ya. Dan tepat 15 menit sebelum jam 8 saya sudah janji, saya bilang akan sampai. Walaupun nyasar-nyasar tetap sampai. Berarti yang namanya Maps itu membantu ya. Waze juga membantu, tapi tidak selalu akurat ya. Yang akurat itu firman Tuhan ya. Oleh sebab itu sekarang kita mau belajar firman ya. Temanya sudah diberikan, godly father, ayah yang saleh. Kalau kita mengacu kepada tema ini, sekarang ibu-ibu rasanya tema firman Tuhan 1 bulan ini, khususnya hari ini, untuk ayah. Terus ngapain kita datang ke gereja gitu ya. Terus ibu-ibu terus, kan khotbah ini untuk ayah, terus untuk ibu bagaimana? Memang harus diakui pada zaman bahula gitu ya. Itu memang berorientasinya kepada ayah. Tapi saya mau menyampaikan kepada kita, pada waktu misalnya saya ngomong saudara-saudara, termasuk di dalamnya saudari. Pada waktu sekarang memang ayah, ini termasuk kita orang tua gitu ya. Berarti kalau begitu ibu-ibu sekarang harus konsen lagi ya, termasuk saya yang dengar firman, begitu ya. Ayat firman Tuhannya sudah disiapkan, diambil dari Ulangan pasal yang ke-6, mulai dari ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9. Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9. Dengarkanlah begini bunyi firman Tuhan. Dengarlah, hai orang Israel. Israel yang dimaksud di sini bukan orang Yahudi yang ada di situ, bukan juga negara Israel. Israel itu dari Isra dan El. Itu artinya umat Isra itu umat, El itu Elohim Allah. Dengarlah hai umat Allah. Kita termasuk umat Allah? Dengar ya. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jemaat, kalau saya sekarang mengajukan satu pertanyaan, tolong jemaat jawab, tapi bukan dengan bibir. Ingat aja ya, sebagai orang tua, apa yang akan kita wariskan kepada anak-anak?
Saya percaya kita yang mendengarkan pertanyaan ini cenderung berpikir mewariskan harta. Apakah ada yang cocok mewariskan harta? Oh enggak? Wih, kalau gitu khotbahnya udah boleh amin, selesai. Saya pulang udah gitu ya. Tapi saya akui ya, kebanyakan orang tua itu adalah orang tua yang baik. Ayah yang baik. Dan ayah yang baik itu memikirkan yang baik juga yang bisa diwariskan kepada anak-anak. Apa misalnya yang baik itu? Ada orang tua, oh saya punya anak 3, saya mau mewariskan juga biar anak-anak saya satu-satu itu saya bisa kasih rumah. Sekalipun dia anak perempuan, saya tetap bekali dia rumah, begitu. Nah, ada orang tua yang seperti itu. Tapi ada juga orang tua yang ya nggak usah lah, rumah itu mah nanti dia bisa beli sendiri, anak itu bawa berkatnya sendiri. Tapi paling tidak selama dia ada begitu ya, saya mau wariskan dia mobil gitu ya. Ada juga mobil Carry, ya nggak apa-apa. Ada juga mobil Toyota Alphard, nggak apa-apa begitu ya. Ada Mercy, nggak apa-apa, mewariskan itu. Tapi ada juga orang tua yang mewariskan apa? Nggak mau kelihatan. Kalau diwariskan rumah belum tentu dia suka, anak-anak zaman sekarang beda dengan kita gitu ya. Kalau begitu saya mewariskan apa? Saya mau mewariskan barang aja. Emas, dia boleh jual. Atau saya mewariskan dolar begitu ya. Mata uang asing begitu ya. Nggak keliru. Jadi orang tua yang baik itu akan memikirkan warisan buat anak-anak dalam bentuk harta. Menurut saya enggak keliru. Itu bagus. Tapi enggak cukup. Nah, kalau begitu terus apa yang perlu diwariskan oleh orang tua kepada anak-anak? Di dalam pasal yang ke-6, ayat yang ke-4, ayat yang ke-5 itu tadi, dengarlah hai orang Israel. Allah itu, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Terus kemudian disambung dengan satu perintah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini warisan apa Bapak Ibu? Kalau tadi Bapak Ibu, oh enggak setuju warisan harta begitu. Yang saya bilang terus kan, wis kalau gitu khotbahnya udah selesai, pulang aja. Nah berarti ini dia. Yang ada di benak Bapak Ibu, oh yang diwariskan itu bukan harta dong. Yang diwariskan itu apa? Ingatan. Ingatan apa? Ingatan yang indah. Ingatan yang indah itu apa? Anak-anak itu bisa melihat di dalam diri papahnya itu sayang kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Dan kasih kepada Tuhan itu terpantul, terlihat kepada kasih kepada anggota keluarga. Kepada mamahnya misalnya. Mengasihi Tuhan itu tidak mudah. Tapi Tuhan kasih batu loncatan. Dengan jalan apa? Mengasihi anggota keluarga. Karena kalau mengasihi Tuhan yang gak kelihatan itu sulit. Lah sekarang kalau kita loncat itu rasanya kejauhan. Kalau ada batu loncatan di tengah, nah itu ininya. Ternyata Tuhan menganugerahkan anggota keluarga. Dan anggota keluarga ini yang kelihatan. Dan Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan memperlihatkan kasih itu kepada anggota keluarga yang kelihatan. Bisa dibayangkan kalau misalnya anak itu tiap hari yang didengar itu apa? Papahnya
kasar sekali sama mamahnya gitu ya. Kamu itu gitu ya. Tiap hari anak itu dengar kayak begitu. Bayangkan kalau tiap hari juga mama itu orangnya reaktif begitu ya, emosional begitu ya, gitu ya, ngomong seakeh-akeh begitu ya. Apa yang akan diterima oleh anak? Ingatan yang buruk. Tapi coba sekarang ya, kalau misalnya ada apa-apa, papa itu oke, papa bisa paham walaupun tidak setuju gitu ya. Tapi mari kita pikirkan apa kata firman Tuhan. Bayangkan kalau misalnya dia lihat mamahnya, oke, papa memang bukan papa yang sempurna. Tapi kita perlu beri kesempatan kepada papa. Oh, anak kalau melihat yang seperti itu di dalam diri orang tuanya, itu akan menjadi satu ingatan yang luar biasa. Apalagi kalau anak itu melihat ya papa mamanya bagaimana hormatnya kepada orang tuanya. Berarti kakek neneknya daripada si anak ini kan. Dia melihat itu. Sehingga nanti pada waktu dia gede, dia itu akan meniru bagaimana memperlakukan papa mamanya. Kalau nanti dia jadi suami, dia bagaimana akan mengasihi istri dan mengasihi anaknya. Kalau jadi seorang istri, dia juga akan bagaimana bisa mengasihi, menghormati suaminya, mengasihi anak-anak. Jadi itu loh yang perlu diwariskan. Tapi sayangnya ya, tidak ada satupun di antara kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita misalnya keluarga aja yang kelihatan tidak bisa kita kasih. Jadi nggak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak terlihat kalau yang terlihat saja, anggota keluarga kita saja, kita nggak bisa kasihi. Tapi satu lagi, kita nggak mungkin bisa mengasihi anggota keluarga kita. Kalau kita belum menerima kasih terlebih dahulu dari Tuhan. Itu sebabnya kita perlu menerima kasih terlebih dahulu dari Tuhan. Pada waktu kita sudah menerima kasih yang dari Tuhan, maka hidup kita akan terus dialirkan oleh kasih dari Tuhan itu. Dan kasih Tuhan yang memenuhi kehidupan kita, yang membuat kita nanti meluber dengan kasih. Selalu punya persediaan kasih. Dan kita bisa mengasihi anggota keluarga kita, termasuk yang di luar dari itu. Nah, jadi ini yang pertama. Pada waktu itu ini memang ditujukan kepada orang Israel. Tapi tadi saya sudah katakan orang Israel itu bukan sukunya Israel, bangsanya Israel. Tetapi umat Allah. Dan kita adalah Israel pada zaman ini. Umat Allah. Nah pertanyaannya, apakah Bapak Ibu bisa mengasihi pasangan hidup Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu bisa mengasihi anak-anak? Apakah Bapak Ibu bisa mengasihi kalau diizinkan masih punya orang tua, mertua? Bisa? Kalau bisa, saya angkat jempol, lanjutkan itu. Dan itu akan menjadi warisan yang bagus buat anak-anak. Memori yang indah. Tapi kalau belum bisa, jangan berkecil hati. Ayo kita sekarang meminta kasih dari sang sumber kasih itu. Dari Tuhan Yesus. Agar hidup kita dipenuhkan oleh kasih Tuhan. Pada waktu hidup kita dipenuhkan oleh kasih Tuhan. Maka dengan sendirinya kasih itu akan meluber. Akan keluar dari kehidupan kita. Dan orang-orang di sekitar kita akan bisa merasakan. Sampai akhirnya bukan hanya sukacita dari kita. Orang juga bukan hanya senang. Tapi Tuhan juga dimuliakan. Kenapa? Karena orang akan melihat kehidupan di dalam diri orang yang saling mengasihi. Nah itu yang pertama Bapak Ibu. Di Ulangan pasal yang ke-6 ayat 45. Perintah untuk mengasihi. Karena dengan mengasihi kita akan mewariskan memori yang bagus kepada anggota keluarga kita. Mari kita lanjutkan bagian yang kedua. Di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 itu ada perintah. Hendaklah mengajarkan
membicarakannya, mengajarkannya berulang-ulang. Di dalam terjemahan asli tidak ada kata berulang-ulang. Tapi bukan berarti terjemahan kita salah. Lembaga Alkitab Indonesia hanya bisa menuliskan mengajarkan. Tapi di dalam bahasa aslinya kata mengajarkan itu sudah termasuk di dalamnya itu loh. Terus menerus, tekun begitu ya. Nah karena di dalam bahasa Indonesia nggak ada yang bisa menunjukkan ke arah itu, makanya ditambahkan berulang-ulang. Nah, yang ini adalah warisan iman. Kalau tadi kan warisan memori ya, yang tadi itu. Nah, di sini orang tua sekarang diminta mewariskan iman. Mewariskan iman itu apa? Mewariskan firman. Mewariskan firman itu bagaimana? Mengajarkan berulang-ulang, terus menerus, bukan apa namanya ya, kalau itu tuh seingatnya terus semaunya begitu ya, terus setelah itu, bukan begitu. Tapi berkelanjutan, bukan hanya satu kali setelah itu selesai, tapi berkelanjutan, terus menerus, kayak penerbangan reguler gitu ya. Nah ini juga seperti itu, mengajarkan berulang-ulang. Membicarakan berulang-ulang. Sampai terus kemudian dikitu katakan, pada waktu engkau duduk di rumahmu. Pada waktu engkau sedang dalam perjalanan. Pada waktu engkau sedang tidur, terbaring. Pada waktu engkau bangun. Maksudnya apa? Kepada kita sebagai orang tua, diminta untuk mewariskan iman, yaitu mewariskan firman. Dengan cara apa? Mengajarkan firman secara berulang-ulang, secara terus-menerus. Memanfaatkan segenap waktu, memanfaatkan segenap kesempatan. Mengoptimalisasikan segala kesempatan yang sempit dan di mana saja. Itu maksudnya. Enggak kelihatan. Bapak Ibu, ini anak sulung kami dan ini cucu kami, ya. Ini orisinil ya, jadi begitulah di fotonya oleh mamahnya dari anak ini gitu ya. Ini anak yang sulung. Pada waktu dia masih kecil, bukan masih kecil, masih di dalam kandungan. Saya sudah bacain dia Alkitab. Pada waktu anak saya yang sekarang membacakan itu ya, baru lahir, saya bacain dia juga Alkitab. Karena dia belum bisa bacakan, jadi saya ngajarin dia. Tapi setelah dia agak gedean begitu ya, saya juga ngajarin dia Alkitab begitu ya. Terus semakin gede, udah bisa ya kami ajak bermesbah keluarga. Sampai akhirnya mereka keluar menikah masing-masing begitu ya. Kami setiap minggu satu kali itu bermesbah keluarga. Kalau ngomong doa mah udah pastilah itu ya. Tapi bermesbah keluarga itu mengajarkan firman secara lengkap. Duduk bersama-sama begitu ya. Dan bukan hanya satu minggu satu kali di rumah. Pada waktu anak ini mau berangkat ke sekolah gitu ya. Pulang dari sekolah. Walaupun saya tidak membuka Alkitab, tetapi saya menceritakan tentang Alkitab. Sejauh yang menurut saya, oh ini umurnya boleh. Jadi saya cerita, nanti dia akan tanya terus begitu ya, cerewet tuh tanya. Sampai majelis pernah bilang begini sama saya, Pak Nyoman, biar Pak Nyoman bisa pelayanan lebih full. Bagaimana kalau gereja carikan supir, jadi supir yang antar jemput anaknya Pak Nyoman. Saya langsung bilang, no, ada tanggung jawab apa yang saya nggak selesaikan di gereja? Semua yang ditugaskan oleh gereja yang nggak ditugaskan juga saya kerjakan kok. Ada banyak hal yang saya kerjakan, majelis juga nggak tahu. Tapi urusan nganter anak sama menjemput anak, oh itu saya nggak mau wakilkan kepada siapapun. Itu momennya saya bersama-sama.
Nanti setelah anak gede, saya mau kumpul sama mereka juga nggak bisa. Saya mau ngomong lagi juga udah telat. Itu momen sambil saya nyetir, dia duduk di sebelah saya cerita. Kadang-kadang saya cerita hasil saat teduh saya pagi itu apa. Saya ceritakan terus saya aplikasikan. Terus begitu tiap hari ngomong. Pulang sekolah nanti saya tanya lagi gimana tadi di sekolah. Begitu dia cerita bla bla bla, saya kaitkan lagi dengan firman. Tapi saya memang nggak buka Alkitab terus gitu, enggak. Ngomong. Itu maksudnya. Memanfaatkan siap kesempatan. Pernah dia ikut sampai tukar mimbar umur 3 tahun lah kurang lebih. Ikut ke Malang sama saya. Nah, di jalan itu bisa banyak sekali ngomong kepada dia. Nah, itu yang saya lakukan dan kami lakukan bersama-sama kepada anak itu. Sekarang saya melihat buahnya. Tatkala anak saya sudah menjadi seorang ayah dan dianugerahi oleh Tuhan seorang anak dia, itu berarti cucu saya itu ya, cucu kami ya. Kalau bilang cucu saya nanti istri saya protes gitu ya. Ini cucu kami begitu ya. Lihat, walaupun itu bukan Alkitab yang dipegang oleh anak saya, tapi itu kan buku cerita Alkitab. Kalau saya sendiri benar-benar Alkitab. Saya dudukkan itu cucu saya, terus kemudian menghadap kepada saya bacain itu yang tadi itu. Anak itu masih kecil gini-gini goyang-goyang, saudara. Walaupun masih kecil, dia kelihatannya belum bisa berespon. Tapi apa yang kita bacakan itu tuh diterima, direkam. Dan Tuhan nanti bisa pakai firman yang sudah dia dengar itu. Pada waktunya Roh Kudus sendiri bisa menghidupkan firman itu. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, jemaat yang disayang oleh Tuhan, kita selain kebaktian di gereja, syukur kalau kita bisa membangun mesbah keluarga di rumah ya. 1 minggu 1 kali itu betul-betul kita ajak duduk bersama-sama, ada pujian, belajar firman begitu ya. Terus kemudian kita juga doain anak satu persatu. Tapi hari-hari yang kita lewati, gunakan kesempatan itu. Mau lagi di tempat tidur, mau lagi perjalanan, mau di mana saja, kita gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk membicarakan firman. Lupa firmannya yang mana? Yang mana saja. Yang Tuhan udah kasih ke kita. Kita sharingkan ke anak. Tapi sudah barang tentu bahasanya kan disesuaikan dengan kemampuan anak itu. Dan percayalah, benih yang baik, yang ditabur, itu tidak akan pernah tidak menghasilkan buah. Dan kita akan melihat hasilnya nanti. Kita lanjutkan lagi. Ayah yang saleh selain mewariskan iman dalam bentuk yang tadi itu loh, memanfaatkan di setiap waktu dan memanfaatkan segenap kesempatan yang ada di semua tempat. Juga ini yang diperintahkan oleh Tuhan. Hendaklah engkau mengikatkannya di tanganmu, itu sebagai tanda di tanganmu, sebagai lambang di dahimu, begitu ya. Nah, di orang Yahudi sendiri, kalau ada di antara Bapak Ibu pernah pergi ke Israel gitu ya, nanti hari Sabtu itu, hari Sabat itu ya, itu benar-benar jalanan sepi begitu ya. Banyak orang yang lalu lalang. Orang yang lalu lalang ini kayak gambar ini loh. Saya nggak bisa nunjukkan ini. Enggak, jangan di ini. Nah, kayak orang yang ini, yang paling sini, paling kiri itu. Lihat tangannya itu ada belitan apa namanya? Tali ya. Itu mereka sebut tali sembayang. Tefilin. Tapi tali sembayang itu ada kotaknya. Ada kotaknya. Nah, kotak itu seperti itu kotaknya tuh, ya. Kotak yang di tengah ini, yang hitam itu yang di tengah itu ya. Nah, itu kotaknya. Di dalam kotak itu terbagi jadi 4 kolom.
Ya. Nah, kolom yang pertama itu berisi firman dari Keluaran pasal 13 ayat 1 sampai 10. Di kolom yang kedua berisi firman dari Keluaran 13 ayat yang ke-11 sampai 16. Di kolom yang ketiga berisi firman dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai 9. Dan di kolom yang keempat berisi firman dari Ulangan pasalnya yang ke-11. Ayatnya saya lupa lagi gitu ya. Nah, itu ada, tapi semua firman itu benar-benar ada kaitannya dengan anak. Misalnya di kolom yang pertama itu berisi tadi gulungan firman Tuhan dari Keluaran pasal 13 ayat 1 sampai 10. Berbicara tentang apa itu? Keluar dari Mesir, ada anak-anak sulung yang mati toh, tapi anak sulung orang Israel hidup. Kemudian di ayat berikutnya lagi, itu mengingatkan, ingat ya, kamu ini sudah diselamatkan loh. Jangan lupa kepada Tuhan. Dan juga anak-anak itu milik pusaka dari Tuhan. Iya. Jadi ngingetin lagi, anak itu milik pusaka dari Tuhan. Di kolom yang ketiga, itu yang sekarang itu, ayat yang dipakai itu loh. Ingat lagi, didik anakmu. Lalu di Ulangan itu pengulangan lagi. Jadi kalau kita perhatikan, tefilin itu jadi kotak ya, ini tefilin itu tali sembayang begitu ya. Nah, diikatkan ada kotak nanti di sininya itu, di lengannya di sini ya, ada kotaknya itu. Dan itu isinya. Jadi dimanapun nanti dia bisa buka, baca lagi, buka lagi, baca lagi, gulung seperti itu. Kayak kita hari ini kan enggak seperti itu. Pakai HP ya, tinggal buka ya. Terus mengikatkannya pada tiang pintu rumahmu. Itu dia yang kuning-kuning itu loh. Itu namanya mesusah. Jadi orang Israel punya rumah itu ada gerbang kecilnya. Sebelum masuk ke dalam begitu ya. Nah, di gerbang kecil itu dia tempel tuh. Nah, itu kalau misalnya ada Bapak Ibu yang tahu Bali, nah, itu ibu yang dari Bali pasti tahu itu ya. Ada gerbang kecilnya itu. Ya sebelum masuk ke dalam. Nah, itu ditempelin itu. Nah, ternyata di situ ada ayat, maksudnya tulisan firman Tuhannya begitu ya. Itu mesusah. Itu juga ada di pintu gerbang. Nah, tadi coba apakah kita harus mempraktekkan ini sekarang secara hurufiah? Apakah itu berarti sekarang kita di rumah ya tempel firman di kamar, terus kemudian tempel ya kayak salib begitu di rumah gitu? Enggak dilarang. Tapi bukan itu maksudnya. Kita tidak dilarang kok, benar-benar nempel firman di rumah di mana begitu ya, bagus itu. Enggak dilarang. Tapi bukan itu maksudnya. Yang dimaksud itu apa? Ingat, hendaklah itu menjadi tanda di lenganmu, lambang di dahimu. Ngomong tanda Bapak Ibu, tanda itu harus mengantarkan kepada yang ditandai. Sekali lagi dengarkan. Tanda itu harus mengantarkan kepada yang ditandai. Masih susah untuk memahami? Pernah masuk di jalan tol? Terus nanti ada tulisan rest area. Nah, itu tanda itu. Kalau ada tanda rest area, tanda itu harus mengantarkan kepada realita yang sesungguhnya. Oh, ini ada tanda rest area. Kalau saya jalan sedikit lagi, saya akan masuk ke rest area. Begitu kan? Jadi tanda itu tidak boleh berhenti pada tanda. Lambang itu tidak boleh berhenti pada lambang. Kalau begitu apa maksudnya? Menjadi tanda di tanganmu atau di lenganmu. Tuhan tidak bermaksud hari ini kita kemana-mana kayak orang Israel ngiketin itu ya. Beli di Israel nanti tefilin itu terus kita bawa, kita gagah gitu bawa. Bukan itu yang Tuhan mau. Tapi yang Tuhan ingin katakan apa? Tangan ini untuk beraktivitas, untuk bekerja. Nah itu artinya apa? Tuhan mau, ayo kalau kita bekerja seturut dengan firman Tuhan. Kan lagu tadi itu loh. Kalau ku hidup
turut kehendak-Mu. Kan begitu ya? Nah artinya gini, kalau tangan itu untuk apa? Kerja. Ayo kalau mau kerja, kita kerja menurut firman Tuhan. Nah kalau udah kita kerja menurut firman Tuhan, gak mungkin kita kerja yang gak menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita kerja buat Tuhan, gak mungkin melakukan pekerjaan yang merugikan orang lain, itu gak mungkin. Gak mungkin kita itu bekerja terus kemudian sampai neken orang dan kita mau serendah-rendahnya dapat keuntungan sebanyak-banyaknya terus orang lain sampai gak dapat cuan, gak mungkin. Kita kalau kerja mikirin orang lain juga perlu hidup, gak apa-apa. Ambil untung, gak apa-apa, saya mau kok. Waduh, kalau kita bisa benar-benar bekerja gitu ya, itu menurut kebenaran firman Tuhan. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Membayangkan, ini Tuhan ada di sini, Tuhan maunya apa? Oh oke. Kita itu akan benar-benar jadi berkat. Terus dibilang, hendaklah itu menjadi lambang di dahimu. Tadi saya udah bilang, tanda itu harus mengantarkan kepada realita. Kalau orang Israel benar-benar dia pasang di sini. Itu ya orang-orang itu. Pergi kemana-mana hari Sabtu akan ketemu banyak orang kayak begitu. Tapi apa itu yang Tuhan maksud? Bukan. Menjadi lambang di dahimu itu apa? Ini lambang di dahi ini berbicara tentang sudut pandang. Apapun, ayo kita lihat dari sudut pandang Tuhan. Kalau mau dari sudut pandang Tuhan, ya apa kata firman Tuhan. Jadi kalau kita mau berpikir ya, ayo berpikir seperti Kristus. Coba pernah kita baca Filipi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus. Nah berpikir seperti Kristus itu apa sih? Sederhananya, 2. Yang pertama, Kristus itu tidak pernah memasalahkan masalah. Lihat aja, manusia jatuh di dalam dosa, ngoprek-ngoprek. Kenapa begini? Enggak, langsung dicarikan jalan keluar. Di Kejadian 3 manusia jatuh dalam dosa kan? Di Kejadian 3 ayat 15 itu jalan keluar yang sudah Tuhan tetapkan. Berpikir seperti Kristus yang kedua itu apa? Bukan hanya tidak memasalahkan masalah, tapi selalu cari jalan keluar atas setiap masalah yang ada. Banyak sekali orang di dalam hidup ini ya, ribut karena apa? Memasalahkan masalah. Kan mama udah ngomong, kan papa udah ngomong, kok begini, kok begitu, ribut kan? Tapi emang udah menyelesaikan masalah setelah itu? Enggak kan? Tapi kalau berpikir seperti Kristus, oke, karena sudah kejadian seperti itu, kita nggak bisa apa-apakan lagi, tapi dari sini apa yang bisa kita pelajari, terus gimana ke depannya? Apa kata firman Tuhan? Oh, kalau setiap kita di dalam hidup bisa menaruh pikiran Kristus yang tidak memasalahkan masalah, mencari solusi atas setiap permasalahan, dan selalu apa saja kita selalu melihat dari perspektif Tuhan. Gampang sekali secara sederhana. Kita selalu pikirkan, Tuhan memang gak kelihatan, tapi Tuhan itu ada. Nah Tuhan yang ada itu ada sekarang bersama dengan saya. Kira-kira apa yang Tuhan mau? Dalam keadaan seperti ini. Di jalan, apa yang Tuhan mau? Ngomong sama orang, apa yang Tuhan mau? Saya tahu, 1-2 kali mungkin kita itu lost control, keceplosan dan lain sebagainya. Tapi setelah itu kita bisa kok. Emang kita bukan Tuhan Yesus ya. Tapi itu maksudnya. Jadi ayo menjadi lambang di dahi. Biarlah firman itu menjadi sudut pandang kita. Itu maksudnya. Kita selalu lihat dari sudut pandang Tuhan. Dan hasilnya berbeda kok. Coba kalau misalnya kita melihat dari sudut pandang kita sendiri ya. Ada masalah apa? Kita berkutat saja ini. Tapi pada waktu kita melihat dari sudut pandang Tuhan. Hasilnya berbeda loh. Saya kasih contoh ya. Ada 12 orang yang diutus mengintai tanah Kanaan. Ingat itu. Terus yang 10 orang laporannya gimana? Oh, orang-orang raksasa di situ kita nggak mungkin mengalahkannya.
Karena apa? Karena dia itu melihat hanya apa yang terlihat. Lepas dari sudut pandang Tuhan. Tapi dua orang ini, Kaleb dan Yosua, pada waktu dia datang, dia ngomong, emang yang tadi diomong itu betul, enggak salah, betul seperti itu. Tapi jangan lupa, Tuhan sudah bilang, mengutus ke negeri yang kuberikan. Wah, berarti Tuhan akan kasih ini. Itu maksudnya, jadi dia berpegang kepada firman Tuhan. Itu maksudnya. Jadi dia betul-betul dua orang itu loh, Yosua sama Kaleb, lihat yang sama. Tapi hasilnya berbeda. Kenapa? Karena dia nyantolin sama Tuhan. Tuhan udah janji kok. Tuhan mengutus ke negeri yang akan kuberikan. Kalau Tuhan udah bilang kasih, ya Tuhan akan kasih. Betul kan? Walaupun itu sulit keadaannya, gak mungkin untuk bisa dikalahkan kan? Bisa. Nah itu, coba kalau kita bisa hidup gitu ya, dari sudut pandang Tuhan. Itu banyak hal yang kita gak akan lakukan. Tapi walaupun orang lain tidak melihat, kita juga akan melakukan sesuatu yang tetap baik dan benar. Bukan hanya itu, terus ini mengikatkannya pada tiang pintu rumahmu. Apa maksudnya? Rumah itu kan bukan hanya sekedar tempat tinggal, tapi ini kan home. Berarti relasi antar anggota keluarga itu perlu benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Nah itu diminta untuk apa? Ayo pada waktu kita berkeluarga, apa kata firman Tuhan? Makanya yang jadi suami, apa kata firman Tuhan? Yang jadi istri, apa kata firman Tuhan? Kalau kita jadi anak masih punya orang tua, apa kata firman Tuhan? Kita sebagai orang tua yang dikasih oleh anak, apa kata firman Tuhan? Berarti berkeluargalah seturut dengan firman Tuhan. Tuh. Terus kemudian menjadi apa? Ini di pintu gerbang. Pintu gerbang itu pada waktu zaman dulu, saya yakin kita udah pernah mendengarkan ini berulang-ulang, simbol daripada apa? Relasi sosial. Di situ ketemu sama orang-orang begitu ya, petinggi-petinggi yang bisa mengambil keputusan, itu duduk. Bayangin, dari rumah udah hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Pada waktu keluar dari rumah juga menjadikan firman Tuhan itu loh. Dalam berelasi dengan lingkungan yang lebih luas, mengambil keputusan-keputusan yang besar bersama-sama. Kalau boleh saya bilang, kalau tadi di rumah sekarang mungkin di perusahaan tempat kita kerja. Mungkin kita jadi pemimpinnya, kita mewarnai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kalau sudah sampai seperti itu benar-benar firman yang mewarnai kehidupan kita. Nah persoalannya, apakah anak-anak akan bisa bekerja seturut dengan firman Tuhan? Memandang dari sudut firman Tuhan, berkeluarga seperti apa yang Tuhan mau. Dan bekerja di luar di masyarakat, berelasi dengan lingkungan yang lebih besar seperti yang Tuhan mau. Apakah anak-anak kita bisa dengan sendirinya otomatis? Tidak. Itu sebabnya orang tua diminta untuk apa? Tadi mengajarkan. Nah sekarang apa? Mempraktekkan apa yang diajarkan itu. Nah pada waktu ini bisa dilakukan di dalam kehidupan. Saya percaya anak-anak akan bertumbuh dan berjalan menurut rambu-rambu kebenaran firman Tuhan. Apapun panggilan anak itu, saya enggak tahu. Apakah anak itu dipanggil jadi hamba Tuhan, atau jadi guru saja, atau jadi pedagang, atau politikus, atau apa saja. Saya percaya kalau kita udah mewarnai anak-anak dengan kebenaran firman Tuhan, tadi memanfaatkan segenap kesempatan yang ada, terus kemudian menjadi teladan gitu ya, warisan iman selain mengajarkan, warisan iman yang berikutnya menjadi teladan, dan ini akan dikhotbahkan pada minggu yang akan datang, itu serinya. Waduh, kalau sampai orang tua bisa seperti itu, anak-anak itu akan bertumbuh seperti anak panah di tangan pahlawan. Yang melesat nanti menuju sasaran. Dan hidupnya tuh jadi berkat bagi banyak orang. Jemaat yang disayang oleh Tuhan.
Coba perhatikan kehidupan orang Israel, orang Yahudi ya. Tolong jangan sampai ada di antara kita jahat orang Israel itu perang sekarang. Itu satu kasus yang tersendiri ya. Masalah harga dirinya ini ya karena dulu diperangi begitu ya. Sekarang merang, itu urusan tersendiri. Tapi sekarang saya mengajak kita melihat secara keseluruhan. Orang Yahudi di dunia ini populasinya itu masih lebih kecil dari penduduk Jawa Timur. Penduduk Jawa Timur 30 juta lebih. Orang Yahudi di seluruh dunia tidak sampai 30 juta. Jadi populasinya begitu kecil. Tapi walaupun populasinya kecil, pengaruhnya itu luar biasa besarnya. 1/5 dari hadiah Nobel itu didapat oleh orang Yahudi. Orang Indonesia yang penduduknya 260 juta, siapa yang dapat hadiah Nobel? Orang Yahudi yang enggak sampai 30 juta lebih di dunia ini. Lebih dari 100 sekian orang dapat hadiah Nobel. Kenapa begitu? Karena memang pintar. Pintar hampir di segenap lapisan. Kalau ngomong merek dagang aja. Starbucks, tahu Starbucks? Itu merek dagangnya punya orang Yahudi. Ada di antara kita pakai polo itu baju itu merek dagangnya orang Yahudi. Kita sekarang ada serat optik, jadi kabel yang ini ya, itu penemunya orang Yahudi. Obat-obat itu termasuk penisilin, itu penemunya orang Yahudi. Kalau sekarang saudara dengar Google, Facebook, FB, loh itu di belakangnya itu orang Yahudi. Kenapa? Aduh, jangan lagi ngomong pasar modal atau apa. Amerika bisa juga maju seperti sekarang. Tidak sedikit ada orang Yahudi di belakangnya. Salah satu menteri luar negerinya Amerika itu orang Yahudi. Nah pertanyaannya, kenapa bisa ya orang Yahudi jumlahnya sedikit, tapi kok bisa memberikan pengaruh yang begitu besar? Jawabannya, karena dia punya Shema. Shema itu firman yang tadi itu. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Di samping itu dia punya Taurat. Artinya ini, kitab suci. Ya walaupun adalah penafsiran hurufiah, tapi kita lihat secara keseluruhan, secara makro gitu loh. Nah Bapak Ibu, jemaat yang disayang oleh Tuhan. Saya tahu kita mungkin punya anak tidak akan tersohor ya seperti pembuat Google, FB itu enggak. Tapi paling tidak anak-anak kita itu anak-anak yang lahir tidak memenuhkan bumi, tidak menyesakkan bumi. Tapi jadi berkat bagi banyak orang. Dan untuk itu mari kita tidak abai, kita tidak lalai untuk mengerjakan bagian kita. Tidak cukup menjadi orang tua yang baik, yang menyediakan warisan. Tapi biarlah kita juga boleh menjadi orang tua yang saleh, yang mewariskan memori yang indah, berupa ingatan hidup penuh kasih. Mari kita wariskan iman lewat pengajaran dan lewat teladan kehidupan kita. Hari ini kedua anak kami tidak jadi hamba Tuhan. Tapi saya melihat buah kehidupan di dalam diri anak-anak ini. Anak-anak yang ya sampai hari ini saya benar-benar bersyukur sekali Tuhan karuniakannya. Tadi itu anak yang tadi itu yang saya ajarkan bersama dengan istri saya. Dalam banyak hal saya sangat terhibur. Contohnya gini,
Karena dia udah dikasih tahu prinsip tentang keuangan dan lain sebagainya, tentang tanggung jawab. Begitu dia tamat dari Universitas Petra. Kemudian saya masih transfer uang bulanan buat dia. Karena saya tahu uang tabungan dia udah menipis karena dia melamar kerja, itu dia tipis. Saya masih transfer uang. Tapi setelah dia tahu, dia bilang begini, Papa, Mama, tugas Papa, Mama tuh udah selesai. Jadi gak perlu transfer lagi. Dan uang yang ditransfer itu dikembalikan. Saya sedih sekali. Sedihnya bukan karena uang itu ditolak. Sedih dalam arti gini loh. Kesian ngelihat dia. Kenapa? Dia pergi ngelamar ke Jakarta mulai dari naik pesawat, turun kereta api, terus naik bis. Di situ mulai dari taksi sampai naik angkot. Sampai setelah kami tahu kemudian hari dia makan pun dia irit-irit. Tapi dikasih uang, gak mau. Kenapa bisa begitu coba? Padahal anak sekarang tuh apa-apa, minta ini kan. Dia bisa seperti itu. Bukan hanya waktu itu, waktu sekolah juga. Anak pemuda sepatunya ya depannya itu udah begini ya. Mamanya bilang beli, mama beliin. Gak usah, beli ya, gak usah mah. Kalau papa mama mau beliin buat adik. Koko sekolah loh tinggal beberapa bulan lagi. Adik yang masih sekolah panjang. Saudara, kenapa dia bisa seperti itu? Gak ego. Itu bukan otomatis dapat. Tapi itu benar-benar taburan benih firman Tuhan. Besok saya sama istri mau berangkat ke Pineng. Mau kontrol ya. Anak ini yang ngurusin. Anak ini yang belikan tiket pesawatnya. Saya ganti, dia bilang gak usah, udah papa pakai saja. Saudara, hati orang tua siapa yang tidak bangga, tidak bersyukur. Tapi saya merasakan ini tidak instan. Tapi ini benar-benar satu proses yang perlu dilakukan. Mari Bapak Ibu, kita jadi orang tua tidak abai, tidak lalai. Kerjakan bagian kita, walaupun hasilnya kita tidak tahu akan bagaimana. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Walaupun tema firman hari ini ayah yang saleh. Tapi firman ini bukan hanya untuk ayah, tapi untuk kami. Firman ini tidak belit Tuhan. Sangat mudah untuk kami pahami. Sebagai orang tua, tolong bantu kami tidak hanya mewariskan harta. Tapi tolong bantu kami mewariskan memori yang indah. Bagaimana hidup benar, bagaimana hidup mengasihi, saling mengasihi. Bantu juga kami ya Tuhan mewariskan iman lewat pengajaran yang kami lakukan di setiap saat dan di setiap kesempatan. Tolong juga bantu kami jadi orang tua ya Tuhan, bisa menjadi teladan di dalam menjalankan hidup kasih dan kebenaran itu. Agar anak-anak yang Tuhan titipkan pada kami boleh menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam kebenaran. Menjadi berkat di dalam dunia kerja. Menjadi berkat di dalam aspek berpikirnya. Menjadi berkat di dalam berkeluarga. Menjadi berkat di dalam berelasi dengan banyak orang Tuhan. Kami rindu ya Tuhan. Tuhan boleh menolong seperti itu. Tuhan mendengar mudah. Mengerti tidak sulit buat kami. Tapi kami bayangkan betapa sulitnya untuk menjalankan ini. Namun tidak ada perintah yang kau beri yang tidak mampu kami lakukan. Persoalannya tolong tumbuhkan kepada kami kemauan menurut firman-Mu. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin.